Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pemirsa channel Temukan Ridha Allah at Heroes Biz. Pemirsa, sebelum kita mulai acara pertemuan kita pada kali ini, mari kita bersama-sama memulai bersama dengan menarik napas yang dalam, kemudian menghembuskannya seperti kita menarik napas. Pada saat kita menarik napas, kita sebut dan kita ingat nama Allah sebanyak-banyaknya, sekuatnya. Kemudian ketika kita menghembuskan, kita mengucapkan dengan mengingat Allah, menyebutnya atau tetap dengan kalimat tapi kita ingat Allah sebanyak 5 kali. Jadi tarik, turun, tarik, keluarkan, masukkan, keluarkan 5 kali. Mari kita mulai. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah at Heroes Biz, dimanapun pemirsa berada, ketika pemirsa menemukan channel ini, semoga channel ini membimbing pemirsa jasmani dan rohani lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dimanapun pemirsa berada dan sedang apapun pemirsa berada, saya harap ketika pemirsa menemukan channel ini, perhatikan beberapa saat, dengarkan dengan rileks, santai, sambil ngopi, sambil berbah, sambil duduk, atau sambil apapun. Yang penting pemirsa jangan melamun. Kepada pemirsa sesama yang sedang melihat channel saya ini, ayo kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita dimanapun semuanya, agar apa yang sedang mereka ikhtiarkan dijabah oleh Allah, apa yang sedang mereka upayakan, usahakan, atau apapun yang ingin mereka capai, agar dijabah oleh Allah. Mari kita sama-sama mendoakan mereka dengan harapan doa kita dijabah oleh Allah, dan kita pun ada termasuk di dalam doa-doa saudara kita. Cara berdoa silahkan dengan keyakinan, kepercayaan, dan cara masing-masing. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, saya rasa sudah sangat paham dimulai dengan apa dan diakhiri dengan apa. Ayo
Kita mulai. Amin. Pemirsa, channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang rukun Islam yang ketiga. Ya, rukun Islam yang ketiga, percaya kepada Nabi. Di dalam agama kita, Islam, diceritakan bahwa Nabi itu ada 25. Yang pertama Nabi Adam, dan yang terakhir sebagai penutup dan tidak ada Nabi setelah itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Safina wa Zuhina wa Barakatina ya Maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa, rukun iman artinya kita wajib mempercayai, kita harus mempercayai adanya para nabi, khususnya Nabi Adam yang pertama, dilanjutkan nabi-nabi yang lain, mulai dari Daud, Musa, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ada 25. Itu Nabi dan Rasul. Apa sih yang membedakan dari Nabi yang pertama sampai Nabi yang terakhir? Dan ada yang disebut Nabi dan ada yang disebut Rasul. Apa bedanya? Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah ke dunia untuk memberitahu keberadaan Allah, untuk memberitahu bagaimana cara menyembah kepada Allah, untuk memberitahu tentang siapa itu Allah dan bagaimana cara menghormat, cara menyembah kepada Allah. Itulah salah satu tugas utama para nabi dan rasul. Apa yang membedakan sebutan nabi dan sebutan rasul? Semua dari yang pertama sampai yang terakhir itu adalah pembawa berita risalah tentang Allah. Sedangkan Rasul itu dari 25 orang tadi ada 4 orang, yaitu Nabi Daud Rasulullah, Nabi Musa Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah, dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi membawa saja berita, membawa saja bagaimana cara
untuk mengetahui keberadaan Allah dan mengajak untuk menyembah kepada Allah tanpa risalah, tanpa tulisan. Bahkan ada nabi yang tidak punya umat karena tidak ada yang mau mengikuti alias tidak percaya. Nah, wabil khusus Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, risalahnya adalah Al-Quranul Karim yang tertulis berupa huruf-huruf Arab, dan sampai hari ini tulisan itu masih ada, masih asli, dan masih bisa dihafal. Sementara kitab-kitab yang lain, kitab Jabur, kitab Taurat, dan kitab Injil, kita tidak tahu apakah masih terjaga, tapi yang jelas tidak. Kenapa? Karena Allah sendiri dawuh bahwa Quran itu Allah sendiri yang menjaganya. Dan kita lihat sampai pada saat ini, hari ini, tahun ini, masih banyak para hafidh dan hafizah yang menghafalkan Al-Quran tanpa kurang satu huruf pun, satu harakat pun. Bahkan kalau ada yang salah, mereka ramai-ramai membetulkannya. Dan itu semua Al-Quran tadi dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, temukan ridha Allah at Hirasbis. Kenapa kita harus percaya kepada Nabi, kepada Rasulullah, para utusan Allah? Karena memang itu salah satu pintu masuk untuk kita meyakini keberadaan Allah. Salah satu cara untuk kita yakin, ainul yakin, hakul yakin tentang keberadaan Allah. Karena dengan para nabi dan rasulnya, Allah ingin dikenal oleh manusia di muka bumi. Dan yang paling kenal dengan Allah adalah para nabi dan para rasul. Jadi dari ucapan nabi itu ada 25, sementara rasul, nabi yang diberikan kitab ada 4, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan yang paling terjaga dan dijaga oleh Allah sendiri sampai hari ini adalah Al-Quran. Baik, pemirsa channel Temukan Ridha Allah at Hirasbis, sesuai dengan judul pada pertemuan kita kali ini adalah rukun iman percaya kepada Nabi dan Rasul. Pemirsa, Nabi kita, junjungan kita, pemimpin umat Islam, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita percayai keberadaannya, khususnya umat Islam. Kenapa wajib? Seperti saya sampaikan di depan tadi, karena hanya dengan mempercayai
secara yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka baru kita bisa masuk ke dalam rahmatnya Allah. Baru kita bisa masuk ke dalam rahmatan lil alaminnya Allah. Wabil khusus, dengan percaya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, insya Allah pasti kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebelum kita teruskan pemirsa, mari kita sama-sama membaca salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kita bersalawat 3 kali. Silahkan mau salawat yang terpendek ataupun yang terpanjang, silahkan. Ayo, agar jiwa kita terhubung langsung kepada beliau dengan cara tarik napas, ingat Allah, ingat Rasulullah, bersamaan dengan tarikan napas dan hembusan napas 3 kali. Mari mulai sama-sama. Mudah-mudahan batin kita, jiwa raga kita selalu terhubung dengan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rukun iman yang ketiga, percaya kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, Nabi Muhammad pernah lahir pada tahun 1 Hijriah, berarti bulan Hijriah, tanggal 1 Hijriah, karena kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad itu dimulai sebagai penanggalan pertama tahun Hijriah atau tahunnya orang Islam, penanggalannya orang Islam. Dan itu kalau ditilik dari omongan saya hari ini, itu 1446 tahun yang lalu. Kita harus percaya, karena yang mengatakan adalah Quran. Dasarnya adalah Quran, surat Muhammad. Baca saja Al-Quran, surat Muhammad. Di situ diceritakan tentang Nabi Muhammad. Yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini adalah dasar-dasar atau bukti-bukti tentang Nabi Muhammad itu sendiri. Mulai kejadian sebelum beliau lahir, beliau dilahirkan, masa anak-anak, masa dewasa, dan masa penyiaran dakwah Islam di muka bumi hingga beliau wafat.
cerita tadi kita dengar di setiap acara Maulid Nabi Muhammad, atau secara khusus kita membacanya sendiri, mempelajarinya sendiri dari sumber Al-Quran dan buku-buku, atau karena sekarang pemirsa sudah jarang yang membaca, ya dengarkan channel YouTube yang menceritakan tentang Nabi Muhammad. Kenapa pemirsa kita harus sering-sering mendengarkan sirah Nabi, cerita Nabi, agar tumbuh rasa cinta, rasa sayang kita kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya kita mengaku-ngaku saja secara lisan, tetapi kita harus bisa merasakannya secara batin. Yang baik adalah secara zahir maupun batin. Karena kalau batin sudah tersentuh, maka otomatis zahir akan mengikuti. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, percaya pertama kita bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah adanya makam Nabi Muhammad di Madinatul Munawwarah, Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, sekarang menjadi bagian dalam Masjid Nabawi. Dulunya itu adalah rumah tinggal beliau. Beliau dimakamkan di kamarnya sendiri. Ada yang begitu saat ini, hari ini, kalau kita mati dimakamkan di kamarnya sendiri? Ada? Kalaupun ada, di rumahnya atau di lingkungan rumahnya, tapi tetap di luar, tidak mungkin di kamar. Ya, kalaupun di kamar, tiru-tiru tidak akan disebut Nabi. Ya. Jadi wajib kita pertama karena adanya tempat beliau dimakamkan. Berarti beliau pernah ada. Siapa saksinya beliau pernah ada? Ya anaknya nomor satu, istrinya, sahabat-sahabatnya. Yang istri, anak, sahabat-sahabatnya itu bercerita kepada siapa? Kepada orang yang belum sempat ketemu dengan beliau setelah beliau wafat. Tapi teman-temannya di luar keluarga yang pernah berinteraksi, yang taat dan patuh kepadanya, disebut Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait yang utama kita sebut sahabat Rasulullah. Ada 4 orang yang kelak akan menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis, itu tadi fakta yang kedua. Cerita tadi yang ketemu langsung para Ahlul Bait, dan kemudian setelah beliau wafat itu menceritakan kepada anaknya. Ahlul Bait, teman-temannya, sahabat-sahabatnya menceritakan kepada para sahabatnya. Cerita tadi terus sambung menyambung
anak menceritakan kepada anak, orang tua menceritakan kepada anak, kakeknya kepada cucunya, buyutnya kepada buyutnya. Terus cerita-cerita itu bersambung sampai hari ini. Kemudian ada yang menuliskannya atau merekamnya dalam pikiran masing-masing untuk disampaikan kembali, persis seperti apa yang mereka dengar. Tetapi yang namanya cerita nyata yang disampaikan dari sekian ribu, puluh ribu, juta, Allah memberikan hidayah kepada para penyampai tersebut yang terkenal dengan Ahlul Bait tadi, dan dicatat oleh beberapa orang yang terkenal, diantaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dicatat para perawi hadis namanya. Cerita-cerita atau penggalan-penggalan cerita tadi secara persis, detail, persis seperti apa yang disampaikan oleh bapaknya, sahabat-sahabatnya, guru-gurunya. Kenapa disebut guru? Karena digugu dan ditiru. Artinya yang menyampaikan ini tidak menambahi dan mengurangi apa yang pernah disampaikan oleh guru-gurunya. Tetapi dalam perkembangan peredaran cerita tadi, banyak orang yang punya kepentingan dengan cerita-cerita tersebut untuk kepentingannya, sehingga ditulislah sesuai dengan keinginan para penulis tadi, berdasarkan pesanan para penguasa tentunya. Karena kalau bukan penguasa tidak ada kepentingan dengan cerita-cerita itu. Karena cerita-cerita itu hanya akan memperkuat, hanya untuk memperkuat keimanan kita, keyakinan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemirsa, itu cerita singkatnya. Yang kedua, sekarang yang ketiga, tanpa catatan, tanpa tulisan, kita dari kecil sudah mendengar sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang terpendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Belum ditulis, karena kita mengajarkan anak-anak. Anak kecil juga bisa. Seperti menyebut Allah, Allah, Allah. Rukun iman yang pertama. Yang belum tahu, silakan dilihat videonya. Demikian juga sholawat. Kenapa sholawat diwajibkan? Karena Allah sendiri yang menyampaikan. Di mana? Di Al-Quran. Bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Bagaimana cara bersalawat kepada Nabi Muhammad? Ya tadi, dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Shollu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang terpendek. Kata Allah, shollu ala Nabi. Bersalawatlah kamu kepada Nabi. Bagaimana bersalawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di sini, di penjelasan saya ini, penjelasan yang mungkin tidak kebanyakan orang, tapi tetap saya sampaikan. Dan kalau ada yang berbeda, mohon itu menjadikan hikmah. Karena Allah mendauh di Al-Quran bahwa perbedaan itu hikmah buat kamu, bukan pertentangan. Tapi mari kita pelajari. Kalau baik dan benar ya dipakai. Kalau baik dan tidak benar jangan dipakai. Itu saja. Para pemirsa, kalau kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, terpujilah namamu. Itu artinya.
Tapi kalau ada tambahan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, berarti itu merujuk kepada Nabi Muhammad yang pernah lahir, seorang nabi yang bernama Muhammad. Jadi membedakan, ada dua kalimat yang mirip tapi berbeda arti. Yang pertama, Allahumma sholli ala Muhammad, artinya terpujilah ya Allah, terpujilah wahai Allah. Terpuji apanya? Namamu. Namamu yang maha agung. Jadi kalau Allahumma sholli ala Muhammad, artinya terpujilah engkau wahai Allah yang maha agung. Atau ada juga yang mengartikan, ya Allah, terpujilah namamu yang maha terpuji. Atau terpujilah namamu yang maha mulia. Tapi manakala ucapannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka itu lebih merujuk kepada terpujilah Nabi Muhammad, junjungan kami ya Allah. Atau ya Allah, terpujilah Nabi Muhammad Rasulullah. Atau ya Allah, terpujilah Nabi Muhammad utusanmu ya Allah. Nah, jadi ada dua versi. Tetapi sedikit orang yang paham dan mau menerima, lebih banyak yang tidak menerima. Itulah gunanya belajar ilmu syariat, belajar ilmu tarekat, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu ma'rifat, agar bisa memfilter apapun juga dalam kehidupan di dunia ini. Karena syariat itu filter, tarekah itu filter, hakikat itu filter, makrifat juga filter. Filter itu apa sih? Penyaring. Semakin halus, semakin kecil, semakin tak terlihat, saringannya berbeda-beda. Kalau syariat itu filter atau saringan yang paling kasar. Kemudian tarekah itu filter, lebih halus daripada syariat. Hakikat juga filter, lebih halus lagi daripada tarekah. Dan yang paling halus adalah ma'rifat. Karena ma'rifat juga filter. Contoh ilustrasi di alam nyata, pemirsa pernah menyaring buah jeruk atau mensortir buah jeruk. Misalnya ukuran 5 cm, 3 cm, atau 10 cm. Maka ketika buah-buah yang asalan atau gelondongan itu dimasukkan ke filter tadi, maka tersaringlah sesuai dengan yang kita inginkan. Filter 3, maka diameternya akan yang 3 yang masuk. Demikian juga filter-filter telur, filter-filter penyaring-penyaring, maksudnya ya, filter ini beras atau apapun yang tersaring yang masih bisa kelihatan mata dari yang besar. Saringan pertama tadi itu namanya syariah. Yang kedua, filter yang kedua itu tarekah. Sama juga filter, tapi sudah mulai halus. Contohnya, ibu-ibu nih di rumah, kalau di zaman dulu itu tepung beras itu bikin sendiri. Berasnya sudah disaring antara antara padi yang tidak terkupas kulitnya dengan yang sudah terkupas. Itu difilter, syariah namanya. Kemudian ketika beras ditumbuk, kemudian disaring dijadikan tepung,
itu difilter, namanya torekoh. Maka hanya yang sudah ditumbuk saja berasnya yang bisa lolos. Nah, itu torekoh. Itu namanya tepung, bukan beras lagi karena sudah ditumbuk. Sebelum beras itu namanya padi, bulir padi. Setelah dipisahkan dari batangnya, disaring, dimasukkan selepan, jadilah beras. Kulitnya terpisah. Itu syariat terfilter yang pertama. Terfilter yang kedua torekoh, beras ditumbuk jadi tepung, maka yang masih beras ditumbuk lagi, yang masih berasnya pecah ditumbuk lagi sampai halus, sampai bisa dijadikan tepung beras buat bikin pisang goreng pakai tepung beras yang enak, atau kue-kue yang lain. Itu namanya filter. Yang ketiga, hakikat. Hakikat itu tepung yang mesnya, hasil tepung, maksudnya kayak beras tadi ditumbuk, tapi masih ada butiran-butiran. Terasa kan kalau kita pegang itu masih kasar, karena memang filternya masih kurang lembut. Nah, setelah dihaluskan lagi tepung beras yang masih kasar, yang kadang-kadang masih terasa butirannya, itu dihaluskan lagi sampai dengan mes 100, sehingga bisa dilarutkan. Kalau di air itu tidak ada endapannya. Jadi kalau tepung beras, saking halusnya, kita aduk di air, itu tidak mengendap dia. Itu mes 100. Itu namanya hakikat. Mes 100 ini bisa dijadikan bedak. Dia tidak terasa. Bisa diminum. Nah, itu penepung mes 100 itu sama dengan hakikat. Filter yang ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya, kentut bisa disaring enggak? Bau wangi bisa disaring enggak? Bagaimana menyaringnya? Bau wangi atau bau kentut, gimana menyaringnya? Nah, itulah yang disebut makrifat. Makrifat ini sangat halus, saking halusnya tidak terlihat. Karena tidak terlihat, antara orang yang mempercayai dan tidak mempercayai, pasti banyak yang tidak percaya. Kenapa? Tidak terlihat dengan mata. Kentut bisa dirasakan baunya. Wangi bisa dirasakan, bau wangi mawar. Bisa dirasakan baunya, bunga mawar, bisa. Tapi bagaimana rasa wangi bunga mawar? Tidak bisa dilihat kan, tapi bisa dirasa. Nah, rasa itu filternya adalah ma'rifat. Jadi sesuatu yang tidak terlihat, bahkan tidak terdengar, bagaimana memfilternya? Yaitu hanya dengan ma'rifat. Bagaimana belajar ma'rifat? Kalau yang tidak tahu sulit. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Kadang-kadang itu pun tidak ketemu. Tapi kalau hidayah Allah, kalau karunia Allah kepada kita langsung petunjuk, maka yang berpuluh-puluh tahun kalah dengan yang sekejap. Makanya ada istilah bejo, wong bejo. Ya orang yang beruntung. Maksudnya beruntung dari apa? Dari dapatnya hidayah Allah. Itu disebut ilmu laduni. Kenapa saya menyebut ilmu laduni? Sebagai perbandingan, ada orang mempelajari sesuatu, dia melakukan try and error, mencoba berulang-ulang sampai ribuan kali, sampai dia menemukan. Contohnya Isaac Newton, contohnya Archimedes, contohnya Pascal, contohnya Ibnu Sina, contohnya
banyak lah ya, saya udah lupa. Nah, yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan, orang-orang yang menemukan, dan itu try and error berpuluh-puluh tahun, berkali-kali, beribu-ribu kali. Tapi kalau saya menyebut Al-Alim, Al-Ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu adalah yang memfilter rasa. Karena hampir semua ahli tasawuf itu merujuk kepada buah pemikiran, hasil apa yang dirasakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau benar-benar bisa merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa beliau memfilternya? Dengan sholawat. Bahkan murid-muridnya, penerus-penerusnya lebih mengutamakan sholawat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak apa-apa, betul. Tapi jangan lupa, yang pertama dan utama, kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Allah sendiri yang dawuh. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, bersalawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Tapi disinilah mulai terjadi benang halus perbedaan itu. Apa perbedaannya? Ya tadi, ada yang memaknai arti salawat itu kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan ada yang memaknai salawat itu sebenarnya ditujukan kepada Allah. Dua-duanya benar. Kenapa dua-duanya benar? Ya tadi, karena kita sudah insya Allah bermakrifat, bisa memfilter gas. Gas itu kan tidak terlihat, tapi terasa. Bau kentut tadi. Gas itu kan tidak terlihat, bau bunga mawar. Jadi aroma, bau, rasa, selama masih di dunia itu tercium. Dan penghantarnya, medianya adalah udara. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirasbis. Jadi ma'rifatullah itu adalah filter pembeda sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terdengar, tidak tampak oleh mata, tidak tampak oleh telinga, tapi terasa. Nah, rasa ini sangat sulit. Karena sesuatu yang tidak terlihat itu banyak. Dan itu pengganggu. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ada setan, ada iblis, ada jin. Kita sudah tahu setan, iblis, jin itu asalnya dari mana? Malaikat juga. Malaikat asalnya dari mana? Dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Dari Allah. Jadi urut-urutannya, untuk ma'rifatullah, yang paling pertama adalah Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad, barulah diciptakan malaikat. Malaikat yang membangkang namanya setan. Anaknya, turunannya namanya iblis. Anaknya atau turunannya namanya jin. Ada lagi turunan jin, ya sudah, nggak usah kita sebutlah, pelajari saja bukunya. Nah, itu yang jalur sebelah kiri. Yang jalur sebelah kanan, malaikatul muqarrabin,
Kemudian manusia yang baik, yang dia tidak mati walaupun jasadnya sudah hancur, itulah para wali-wali Allah, utusan-utusan Allah. Jadi dalam kita menyembah Allah, itu harus kita bisa membedakan secara syariat. Filter pertama, kasat mata dan terlihat terdengar. Kemudian secara tarekat. Filter kedua, terlihat dan terdengar. Tapi sudah mulai kita bisa mendengar yang tidak berbunyi dan melihat yang tak tampak. Itu kita sudah mulai belajar dikenakan di tarekat. Kemudian hakikat, kita sudah mendengarkan yang tak berbunyi dan bisa melihat yang tak berbentuk dan tak berwujud. Itu di hakikat. Sementara filter terakhir di ma'rifat, kita bisa melihat yang tidak dilihat orang kebanyakan, dan kita bisa mendengar yang tidak didengar oleh orang kebanyakan. Tetapi saya berpesan kepada ahli ma'rifat, tetaplah bermakrifat yang bersyariat. Kenapa? Karena banyak ahli makrifat itu kebablasan. Karena dia sudah makrifat, dia mengabaikan syariah. Ini yang perlu diwaspadai kalau kita berguru kepada ahli makrifat. Karena mereka sudah mempunyai kemampuan di atas rata-rata tadi. Mereka bisa mencium bau dan melihat bau. Kalau kita kan paling mencium bau. Dia melihat bau itu kayak apa. Itu yang jelek. Filternya ya tadi, ada setan, ada iblis, ada jin dan turunannya. Sementara yang baik, bunga mawar, wangi bunga mawar, itu malaikat, para wali-wali Allah, dan para jiwa-jiwa yang tenang. Siapa jiwa-jiwa yang tenang? Yang manusia yang ngerti, tahu, paham tentang keberadaan Allah. Dan itu semua yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia khususnya ada dua aliran besar, ahli tarekat, ahli hakikat, berdasar menuju kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sepengetahuan saya yang saya dengar, saya lihat dan terbukti secara otentik, itu merujuk kepada 4 sahabat Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Utsman, kepada Umar, dan kepada Sayyidina Ali. Yang 4 ini juga Sayyidina loh ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, juga Sayyidina Ali. Untuk yang perempuan, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Fatimah. Jadi perempuan utama itu Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Nah, itu dirangkai, disimpulkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sohor untuk para ahli tarekat pasti ke sana. Karena dari bermacam-macam aliran tarekah, aliran ma'rifatullah, para sufi, itu yang halus filternya itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makanya namanya disebut-sebut.
Memfilter siapa? Ya memfilter yang tidak terlihat, aliran-aliran tidak jelas ini. Itu difilter sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diteruskan oleh para wali-wali Allah. Termasuk yang diakuin Wali Songo di Indonesia. Dari mulai Sunan Gunung Jati, Sunan Demak, Sunan Muria, Sunan Kalijogo, Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Ampel. Itu adalah para wali-waliullah di masanya. Apakah berhenti di situ? Tidak. Wali-wali Allah itu selalu ada di setiap zaman, di setiap masa, di setiap tempat tertentu. Selalu ada wali-wali Allah itu selalu hadir. Siapa wali-wali Allah? Orang yang memfokuskan dirinya, orang yang mengkhususkan dirinya, orang yang mengajarkan bagaimana mendekat kepada Allah secara benar menurut zamannya pada saat itu, daerahnya pada saat itu. Jadi wali-wali Allah itu selalu ada di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat, di setiap lingkungan selalu ada. Cuman wali-wali Allah itu juga ada tingkatannya sesuai dengan keadaan tempat. Contoh, wali-wali Allah itu biasanya diketahui setelah wafatnya wali tersebut. Karena para wali yang sangat tinggi itu akan menyembunyikan keberadaannya. Tapi apakah wali yang menampakkan dirinya? Ada juga, boleh. Kita mendengar wali-wali yang ketika diketahui kewaliannya, habis itu pergi meninggalkan tempat itu atau meninggal. Tapi ada juga wali yang tetap berada di situ hingga ajal menjemputnya. Terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu para wali-wali Allah tersebut. Intinya adalah wali Allah itu sesuai dengan Quran yang artinya para wali-waliku aku lebihkan beberapa derajat. Aku angkat derajatnya para wali-waliku. Apa sih derajat yang diangkat oleh Allah di sini? Dia mengetahui keberadaan Allah, dia mengetahui keberadaan Nabi Muhammad Rasulullah. Intinya dia mengetahui hal-hal yang gaib yang orang kebanyakan tidak tahu. Itulah para wali Allah. Alimul ghaibi wa syahada. Alimul ghaibi wa syahada. Allah mengangkat para alim, para orang yang berpengetahuan menjadi utusan-utusannya, wali-walinya, bukan rasul ya. Itulah orang-orang yang dikaruniai oleh Allah. Kenapa? Karena dia diberi kelebihan memiliki ilmu ma'rifatullah. Dan ilmu ma'rifatullah itu yang kita kebanyakan orang awam mendengarnya dengan bahasa ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu bisa dipelajari, bisa diminta, bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan si pengguna, si yang belajar. Untuk apa? Untuk kebaikan dirinya. Pemirsa, channel Temukan Ridha Allah @hirasbish itu tadi kenapa kita disuruh percaya kepada Nabi, karena yang menyuruh kita Rasulullah, yang menyuruh kita Allah, percaya kepada Rasulnya. Pemirsa, dimanapun
pemirsa berada, lagi apa. Yang pasti ketika pemirsa sedang mendengarkan channel ini, karena saya juga butuh pemirsa untuk berkembangnya channel ini, tolong di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan untuk yang paham, berlangganan dong. Berlangganan ya di channel saya. Karena apa? Karena dengan berlangganan bisa komunikasi dengan saya, di komen akan saya balas. Nanti di situ juga yang ingin belajar ilmu laduni, silahkan berlangganan. Masuk pada level berikutnya, maka akan saya ajarkan bagaimana, apa tentang ilmu laduni yang pernah saya pelajari, saya buktikan. Tetapi semua itu adalah masalah rasa, masalah ma'rifatullah. Jadi jangan seram-seram. Kalimat ma'rifatullah itu filter rasa, membedakan rasa. Jadi biasa saja yang belum pernah mendengar istilah-istilah yang berbau ke Arab-Araban, kalau pakai Kamus Besar Indonesia, ma'rifatullah itu artinya orang yang mengkhususkan diri tentang bagaimana bisa bertemu Allah. Tetapi dalam bahasa yang lain, makrifat itu sama dengan filter. Bagaimana kita memfilter, menyaring mana sih yang benar-benar baik dan terbaik. Demikian pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna untuk lebih mendekatkan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semua hanya hidayah Allah untuk kita bersama, dan yang salah itu hanya kepakiran hamba dalam ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.